Di balik kabut tipis yang menyelimuti pagi di Pulau Bali, ada jejak pengetahuan tua yang tidak ditulis untuk dibaca sembarang mata. Ia tidak berteriak, tidak pula memaksa untuk dipercaya. Ia hanya berbisik kepada mereka yang cukup hening untuk mendengar. Pertanyaannya sederhana, namun mengguncang. Apakah tubuh manusia hanya daging dan tulang? Atau ia adalah peta rahasia menuju kesadaran yang lebih tinggi? Yoga Bali Kuna bukan sekedar rangkaian gerak atau teknik pernapasan. Ia adalah bahasa sunyi antara raga, jiwa, dan sesuatu yang melampaui keduanya. Sebuah warisan yang lahir dari zaman ketika manusia masih memandang alam sebagai guru, bukan objek. Ketika gunung dianggap saksi, air sebagai pemurni, dan diam sebagai bentuk doa paling jujur. Dalam tradisi lama ini, yoga tidak dipahami sebagai pelarian dari dunia, melainkan cara untuk menata diri agar selaras dengan hukum-hukum yang tak tertulis. Hukum keseimbangan, hukum sebab akibat, dan hukum pengendalian diri. Nilai-nilai ini terasa akrab, seakan mengingatkan kita bahwa di berbagai penjuru Nusantara, kebijaksanaan selalu mengarah pada satu hal: menundukkan ego, membersihkan niat, dan menjaga adab batin. Video ini tidak akan mengajak Anda untuk mengikuti suatu keyakinan, apalagi mengganti pegangan hidup. Justru sebaliknya, kita akan menyusuri lapisan-lapisan makna Yoga Bali Kuna sebagai ilmu laku, sebagai disiplin kesadaran, dan sebagai cermin untuk melihat diri sendiri dengan lebih jujur. Kita akan berbicara tentang tubuh sebagai amanah, napas sebagai titipan, dan kesadaran sebagai ruang di mana manusia belajar mengenal batasnya. Mengapa ajaran ini jarang dibahas secara terbuka? Mengapa sebagian orang hanya melihatnya sebagai eksotisme budaya, sementara yang lain menganggapnya berbahaya atau menyimpang? Dan apa yang sebenarnya ingin diajarkan oleh para leluhur Bali Kuna tentang hidup yang tertata, batin yang waspada, dan jiwa yang tidak dikuasai nafsu? Tetaplah bersama, karena apa yang akan kita buka bukan rahasia untuk dikultuskan, melainkan pengetahuan untuk direnungkan, dan barangkali untuk dipraktikan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Untuk memahami Yoga Bali Kuna, kita harus berani melangkah mundur. Jauh sebelum Bali dikenal sebagai pusat pariwisata, jauh sebelum istilah yoga menjadi komoditas global. Kita kembali ke masa ketika pulau ini adalah ruang sunyi bagi para resi, empu, dan penjaga pengetahuan batin. Mereka tidak meninggalkan menara-menara megah, tetapi jejak laku. Tidak menulis kitab tebal untuk diperdebatkan, melainkan simbol, tutur, dan tradisi yang hanya diwariskan kepada mereka yang dianggap siap. Yoga Bali Kuna tumbuh dari pertemuan berbagai arus kebijaksanaan tua, warisan Nusantara asli, pengaruh siwa Buddha, dan kearifan lokal yang sangat menghormati keseimbangan antara skala dan niskala, yang tampak dan yang tak kasat mata. Namun yang sering disalahpahami, ajaran ini tidak bertujuan untuk melarikan diri dari realitas. Justru, ia mengajarkan cara hidup sadar di tengah dunia, tanpa diperbudak oleh dunia itu sendiri. Dalam lontar-lontar tua, seperti tutur Aji Saraswati, Tatwa Jnana, atau Wurhaspati Tatwa, tubuh manusia dipandang sebagai buana alit, alam kecil yang mencerminkan buana agung, alam semesta. Setiap sendi, napas, dan getaran batin memiliki padanannya di jagat raya. Maka, mengatur tubuh bukan sekedar soal kesehatan,
melainkan usaha menata kosmos kecil agar tidak kacau. Sebuah konsep yang sejalan dengan hikmah universal. Kekacauan di luar sering berakar dari kekacauan di dalam. Secara filosofis, yoga Bali Kuna tidak menekankan pamer kemampuan atau ekstase spiritual yang berlebihan. Para empu justru mewanti-wanti bahaya kesaktian tanpa adab. Pengetahuan yang tidak diiringi pengendalian diri dianggap lebih berbahaya daripada ketidaktahuan. Karena itu, ajaran ini lama disimpan dalam lingkaran terbatas, bukan karena takut diketahui, tetapi karena takut disalahgunakan. Seiring berjalannya waktu, banyak bagian dari yoga Bali Kuna tereduksi. Ia dipotong dari konteks etik dan spiritualnya, lalu ditampilkan sebagai seni gerak, ritual fisik, atau atraksi budaya. Ada pula yang mencurigainya sebagai praktik mistik yang kelam, karena kehilangan kunci pemahaman utamanya, niat yang lurus, dan disiplin batin. Inilah sebabnya mengapa pengetahuan ini sering berada di wilayah abu-abu, antara dikagumi dan ditakuti, antara dipelajari dan dihindari. Namun jika ditelusuri lebih dalam, inti ajaran ini sangat sederhana dan membumi. Ia mengajarkan kesadaran atas napas, keheningan dalam gerak, dan kewaspadaan terhadap bisikan nafsu. Sebuah jalan yang tidak bertentangan dengan akal sehat, bahkan selaras dengan prinsip ketakwaan universal. Menjaga diri, menahan dorongan berlebihan, dan menyadari bahwa manusia bukan pusat segalanya. Di titik inilah, yoga Bali Kuna menjadi menarik. Bukan sebagai artefak masa lalu, tetapi sebagai cermin. Cermin bagi manusia modern yang sibuk menguatkan tubuh, namun lalai menata batin. Dan mungkin, seperti pengetahuan lama lainnya, ia tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk dipahami dengan cara yang tepat. Jika Anda merasakan ada lapisan makna yang belum sepenuhnya terbuka, itu wajar. Karena setelah ini, kita akan mulai memasuki inti ajaran. Bagaimana yoga Bali Kuna memandang tubuh, napas, dan kesadaran sebagai satu kesatuan laku, bukan sekedar teori. Dalam yoga Bali Kuna, tubuh manusia tidak pernah diperlakukan sebagai objek mati. Ia adalah naskah hidup, sebuah manuskrip yang ditulis oleh pengalaman, niat, dan kesadaran. Setiap postur bukan sekedar gerakan fisik, melainkan sikap batin yang dibentuk melalui raga. Karena itu, para empu lama tidak pernah bertanya, "Seberapa lentur tubuhmu?" Mereka bertanya, "Seberapa jujur kesadaranmu saat bergerak?" Konsep dasar pertama yang perlu dipahami adalah bahwa tubuh adalah wadah amanah. Ia bukan untuk dipuja, apalagi disiksa, tetapi dijaga agar layak menjadi tempat bersemayamnya kesadaran. Dalam laku Bali Kuna, gerak yang terlalu dipaksakan dianggap sebagai bentuk keserakahan spiritual, keinginan untuk cepat sampai tanpa mau menempuh jalan dengan tertib. Gerakan yoga dalam tradisi ini seringkali sederhana, bahkan terlihat biasa bagi mata modern. Namun di balik kesederhanaan itu, tersembunyi latihan perhatian yang tajam. Saat tangan diangkat, batin diajak naik. Saat tubuh menunduk, ego dilatih untuk merendah. Inilah bahasa simbolik yang tidak diucapkan, tetapi dirasakan. Tubuh menjadi sarana untuk mendidik batin, bukan sebaliknya. Napas memegang peran yang jauh lebih penting daripada bentuk gerakan. Dalam yoga Bali Kuna, napas disebut sebagai jembatan, penghubung antara yang terlihat dan yang tak terlihat. Napas yang tergesa-gesa menandakan batin yang belum tertata. Napas yang halus dan sadar mencerminkan jiwa yang mulai jinak. Maka, latihan dimulai bukan dari otot, melainkan dari kesediaan untuk hadir sepenuhnya pada satu tarikan dan hembusan. Ada kisah lama yang sering dituturkan secara simbolik.
seorang murid bertahun-tahun berlatih gerak, tetapi batinnya tetap gelisah. Sang empu hanya berkata, "Tubuhmu bergerak, tetapi engkau sendiri tidak hadir." Kalimat ini menjadi kunci pemahaman yoga Balikuna, bahwa latihan sejati bukan tentang menambah teknik, melainkan mengurangi kelalaian. Dalam kerangka ini, kesadaran tidak dipaksakan untuk naik atau menembus alam lain. Justru sebaliknya, ia diajak turun ke tubuh, ke momen kini, ke batas-batas diri. Dengan mengenali batas, manusia belajar rendah hati. Dengan menerima keterbatasan, batin menjadi lebih jernih. Paradoksnya, disitulah pintu pemahaman mulai terbuka. Yoga Balikuna juga mengenal konsep penataan energi, namun tidak dibungkus dengan istilah yang bombastis. Energi dipahami sebagai akibat dari pola hidup. Apa yang dimakan, bagaimana berbicara, bagaimana menahan amarah, dan bagaimana memelihara niat. Postur dan napas hanyalah penguat dari laku sehari-hari. Tanpa adab hidup, latihan fisik menjadi kosong. Di tahap ini, mungkin muncul pertanyaan, jika semuanya sederhana, mengapa laku ini terasa berat? Jawabannya tidak terletak pada teknik, melainkan pada kejujuran. Yoga Balikuna menuntut pelakunya untuk melihat diri apa adanya, tanpa topeng spiritual, tanpa klaim kesaktian. Dan bagi banyak orang, inilah latihan paling sulit. Namun kita baru menyentuh permukaan, karena di balik penataan tubuh dan napas, ada lapisan makna yang lebih dalam, tentang diam, kekosongan, dan paradoks kesadaran. Di bagian selanjutnya, kita akan menyelami wilayah yang jarang dibicarakan, bahkan oleh mereka yang mengaku memahami yoga. Jika bagian sebelumnya berbicara tentang tubuh dan napas, maka pada tahap ini, yoga Balikuna mulai menarik pelakunya ke wilayah yang lebih sunyi. Diam. Bukan diam karena tidak bergerak, melainkan diam yang tetap terjaga di tengah gerak. Inilah bagian ajaran yang sering hilang ketika yoga direduksi menjadi latihan fisik semata. Dalam tradisi Balikuna, diam bukanlah kekosongan yang hampa, tetapi ruang tempat kesadaran belajar menyaksikan. Para empu mengajarkan bahwa manusia terlalu sering menjadi budak pikirannya sendiri. Pikiran berlari, emosi naik turun, sementara kesadaran tertinggal di belakang. Yoga dalam pengertian ini adalah upaya untuk menyusul diri sendiri. Ada paradoks yang menarik. Semakin seseorang mengejar pengalaman spiritual, semakin jauh ia darinya. Karena yoga Balikuna tidak mendorong pencarian sensasi, penglihatan gaib, atau pengalaman ekstatis. Justru, semua itu dianggap sebagai ujian. Jika dikejar, ia menjadi jebakan ego. Jika dibiarkan lewat tanpa digenggam, ia kehilangan kuasanya. Inilah sebabnya mengapa banyak ajaran dalam yoga Balikuna disampaikan melalui simbol dan keheningan. Tidak semua hal layak diucapkan. Tidak semua pengalaman perlu diceritakan. Ada pengetahuan yang hanya matang ketika disimpan dalam batin, seperti benih yang tumbuh dalam gelap tanah. Ketergesaan untuk memamerkan pencapaian justru menandakan bahwa latihan belum menyentuh akarnya. Salah satu kesalahpahaman besar adalah anggapan bahwa yoga Balikuna identik dengan praktik mistik yang bertujuan menguasai kekuatan tertentu. Padahal, para leluhur justru menekankan kebalikannya, menguasai diri. Mereka percaya, siapa yang belum mampu menata amarah, syahwat, dan lisan, tidak akan sanggup memikul pengetahuan yang lebih halus. Maka, disiplin etika menjadi fondasi yang tak bisa ditawar. Ada pula pandangan keliru bahwa ajaran ini bertentangan dengan tauhid atau keesaan. Disinilah pentingnya membaca dengan jernih. Yoga Balikuna pada intinya bukan penyembahan, melainkan penertiban. Ia tidak mengajarkan penghambaan kepada tubuh,
energi atau makhluk halus. Ia mengajarkan kewaspadaan agar manusia tidak terjebak menyembah selain Yang Maha Tinggi, bahkan tidak menyembah egonya sendiri. Dalam praktiknya, tahap ini sering ditandai dengan latihan keheningan batin yang sangat sederhana. Duduk, bernapas, dan menyaksikan. Tanpa mantra yang diucapkan keras, tanpa imajinasi berlebihan, justru kesederhanaan inilah yang membuatnya berat. Karena ketika semua distraksi dilepas, yang tersisa hanyalah diri sendiri, dengan segala kegelisahan dan ketakutannya. Para empu menyebut fase ini sebagai masa dibuka tetapi belum diberi. Artinya, seseorang mulai menyadari banyak hal, namun belum tentu memahami maknanya. Disinilah kesabaran diuji. Banyak orang berhenti di tahap ini karena kecewa tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Padahal, ketidakpuasan itulah pintu latihan yang sesungguhnya. Yoga Bali Kuna tidak pernah menjanjikan jalan pintas. Ia adalah laku panjang yang mengikis, bukan menambah. Mengurangi klaim, mengurangi dorongan, mengurangi kebisingan batin. Dan dari pengurangan itulah, kejernihan perlahan muncul, tanpa perlu diumumkan. Namun pertanyaannya kini menjadi lebih dekat. Apa arti semua ini bagi kehidupan sehari-hari? Apakah Yoga Bali Kuna hanya relevan bagi mereka yang hidup di pertapaan? Atau justru penting bagi manusia modern yang hidup di tengah hiruk-pikuk dunia? Di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana laku tua ini dapat diterapkan secara nyata, tanpa harus meninggalkan peran dan tanggung jawab hidup. Di titik ini, Yoga Bali Kuna berhenti menjadi wacana masa lalu dan mulai menyentuh kehidupan nyata. Karena sejatinya, para leluhur tidak merancang ajaran ini untuk mereka yang lari dari dunia, melainkan untuk manusia yang harus hidup di dalam dunia, dengan keluarga, pekerjaan, tanggung jawab, dan godaan yang tak pernah sepi. Penerapan pertama yang paling mendasar adalah kesadaran niat. Dalam Yoga Bali Kuna, setiap gerak dimulai dari batin. Maka, sebelum menata tubuh, seseorang diajak menata tujuan. Mengapa ia bergerak? Mengapa ia bernapas dengan sadar? Dan untuk apa ia mencari ketenangan? Tanpa niat yang bersih, latihan mudah berubah menjadi pelarian atau sarana membangun citra diri. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti bertanya pada diri sendiri sebelum bertindak. Apakah ini dorongan ego atau kebutuhan yang benar? Latihan napas menjadi pintu masuk yang paling realistis. Bukan dengan teknik rumit, melainkan dengan kehadiran penuh. Saat bekerja, berjalan, atau bahkan saat emosi mulai naik, berhenti sejenak dan kembali ke napas. Tarik dengan sadar, hembuskan dengan tenang. Kebiasaan sederhana ini perlahan mengubah cara seseorang merespons masalah. Bukan reaktif, tetapi reflektif. Bukan meledak, tetapi mengendap. Yoga Bali Kuna juga menekankan tata hidup. Apa yang dimakan, bagaimana berbicara, dan dengan siapa bergaul, dianggap sebagai bagian dari latihan. Tubuh yang dilatih tetapi lisan yang tak terjaga menciptakan ketimpangan. Demikian pula batin yang ingin hening tetapi terus dijejali kebencian dan iri hati. Maka, praktik yoga sejati terlihat dari adab, bukan dari kelenturan tubuh. Rintangan terbesar dalam penerapan laku ini adalah konsistensi. Banyak orang bersemangat di awal, lalu mundur ketika tidak merasakan hasil instan. Disinilah kebijaksanaan tua kembali mengingatkan, perubahan batin tidak bekerja seperti pertunjukan. Ia tumbuh perlahan, seringkali tanpa disadari. Yang hari ini terasa biasa, suatu saat menjadi penopang saat ujian datang. Ada pula jebakan lain, merasa lebih sadar daripada orang lain. Yoga Bali Kuna justru mengajarkan kewaspadaan terhadap rasa unggul spiritual.
Jika latihan membuat seseorang mudah merendahkan, berarti ia telah tersesat. Tanda kemajuan bukanlah klaim, melainkan kelembutan sikap, kesabaran dalam perbedaan, dan kemampuan menahan diri ketika punya kuasa. Bagi manusia modern, inti penerapan yoga balikuna adalah menghadirkan keheningan di dalam diri tanpa menuntut dunia ikut sunyi. Tetap bekerja, tetap berinteraksi, tetapi tidak hanyut. Tetap berjuang, tetapi tidak dikuasai ambisi. Inilah keseimbangan yang jarang diajarkan secara eksplisit, namun sangat dibutuhkan. Pada akhirnya, yoga balikuna tidak meminta pengikut. Ia hanya menawarkan cermin. Siapapun boleh melihat, tetapi tidak semua siap menerima pantulan yang jujur. Dan dari sinilah perjalanan sejati dimulai, bukan di atas matras, melainkan di tengah kehidupan itu sendiri. Kini, kita sampai pada penutup, sebuah ruang untuk merangkum, bukan untuk menutup makna, tetapi justru membiarkannya terus bekerja di dalam batin. Yoga balikuna, jika dilihat dengan jernih, bukanlah ajaran yang berisik. Ia tidak menawarkan identitas baru, tidak pula menjanjikan keistimewaan spiritual. Justru kekuatannya terletak pada kesunyiannya. Ia mengajarkan bahwa jalan menuju kejernihan tidak selalu naik ke tempat tinggi, tetapi seringkali turun ke dalam diri, ke niat yang paling awal, ke adab yang paling dasar. Kita telah menelusuri bagaimana ajaran ini memandang tubuh sebagai amanah, napas sebagai pengikat kesadaran, dan diam sebagai ruang pembelajaran. Kita melihat bagaimana pengetahuan ini lahir dari kedekatan manusia dengan alam dan disiplin batin yang ketat. Dan kita menyadari bahwa banyak kesalahpahaman muncul bukan karena ajarannya keliru, tetapi karena cara memandangnya yang terpotong dari etika dan tanggung jawab. Di zaman sekarang, ketika spiritualitas sering dibungkus sensasi dan dipercepat seperti konsumsi hiburan, yoga balikuna hadir sebagai pengingat yang tegas namun lembut. Tidak semua hal perlu dipertontonkan, dan tidak semua kemajuan perlu diumumkan. Ada laku yang hanya sah jika dijalani dalam sunyi, diketahui oleh diri sendiri, dan dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Mengetahui. Mungkin inilah pelajaran terdalamnya, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menguasai sesuatu di luar diri, melainkan pada keberanian menata apa yang ada di dalam. Mengendalikan reaksi sebelum mengubah keadaan, menjernihkan niat sebelum menuntut hasil, dan menjaga diri agar tidak tergelincir, bahkan oleh klaim spiritual itu sendiri. Pertanyaannya kini kembali kepada Anda. Di tengah dunia yang terus menarik perhatian keluar, masihkah ada ruang untuk menata keheningan di dalam? Masihkah kita mau berhenti sejenak, bernapas dengan sadar, dan bertanya, apakah arah hidup ini benar-benar kita pilih, atau hanya kita ikuti? Jika pembahasan ini memberi resonansi, renungkanlah perlahan, tidak perlu tergesa. Dan jika Anda merasa topik-topik seperti ini layak untuk terus dibuka dengan jernih dan bertanggung jawab, dukunglah perjalanan kanal ini dengan cara sederhana. Dengan menyimak, berbagi pemikiran di kolom komentar, dan tetap hadir dalam eksplorasi berikutnya. Karena pengetahuan lama tidak pernah mati. Ia hanya menunggu manusia modern cukup tenang untuk mendengarnya kembali.